warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik antara perawat dengan keluarga pasien. Langkah-langkah komunikasi terapeutik dalam keluarga tentang pertolongan pertama pada klien dengan kondisi penyakit MAH. Di sini saya akan memulai dengan tahap prainteraksi, mempersiapkan topik pertolongan pada klien dengan penyakit MAH. Subtopik pertolongan pertama pada klien dengan penyakit MAH. Tujuan jangka panjang. Setelah melakukan komunikasi terapeutik, diharapkan keluarga klien dapat melakukan pertolongan pertama pada anggota keluarganya yang terkena penyakit MAH. Tujuan jangka pendek dapat menyebutkan definisi MAH dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan penyebab MAH dengan benar. Yang ketiga, dapat menyebutkan 4 cara pencegahan penyakit MAH dengan benar. Yang keempat, mengetahui cara pencegahan penyakit MAH dengan benar. Yang kelima, dapat membuat resep pengobatan penyakit MAH dengan benar dengan sasaran keluarga pasien yang anggota keluarganya sering menderita penyakit MAH. Tempat, Ruang Cempaka RSUD Kabupaten Tangerang, waktu kurang lebih 20 menit. Karakteristik klien: nama Tuan Pakih, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki. Riwayat penyakit: klien adalah suami dari Nyai Sumiati yang sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang sama dan sekarang harus dirawat lagi di RSUD Kabupaten Tangerang. Dengan keadaan umum, klien masuk RSUD Kabupaten Tangerang dengan keadaan penyakit MAH dengan ditemukan tanda-tanda napas cepat, muka pucat, dan keadaan menurun. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya perawat Olive. Di sini saya adalah perawat yang jaga sore ini dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Apakah Ibu istri dari suami yang sedang dirawat ini? Ya, Nama Ibu siapa? Sumiati, Ibu biasa dipanggil apa? Kusuma Yesus. Baik Bu, oh iya, sudah berapa kali suami Ibu masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama? Suami saya masuk rumah sakit dengan kasus penyakit MAH adalah yang kedua kalinya. Begini Ibu, saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi tentang cara pertolongan pada orang yang menderita MAH. Lama waktunya kurang lebih 20 menit, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah bisa kita mulai sekarang Bu? Ya, silakan. Ibu, tahukah penyakit MAH? Kalau tahu, apakah Ibu bisa menjelaskan penyakit MAH itu apa? Setahu saya penyakit MAH adalah penyakit pada lambung yang disebabkan karena telat makan. Ibu benar, tapi ada yang perlu saya tambahkan, bahwa penyakit MAH adalah rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan oleh sesuatu hal dengan gejala yang dapat sembuh sendiri. Oh, begitu. Apakah Ibu tahu penyebab dari MAH? Setahu saya penyebab MAH karena telat makan, bukan begitu, Sus? Ibu benar. Penyebab MAH adalah waktu makan yang tidak teratur. Kalau makan tidak dikunyah dengan lembut, bekerja terlalu keras dan kurang istirahat, pikiran yang terlalu tegang, dan stres psikologis. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara menghindari penyakit MAH itu? Biasakan makan secara teratur ya Bu. Jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam. Hindari segala faktor yang dapat mengakibatkan stres dan tekanan batin. Baru saya mengerti sekarang. Pada waktu suami Ibu menderita MAH, apa yang Ibu lakukan? Memberi obat, Sus. Sebenarnya tindakan Ibu itu benar, tetapi bukan itu saja ya Bu. Perlu diperhatikan karena dalam memberi obat MAH, bila kurang tepat dosis obat ataupun jenis obat yang sesuai dengan penyebab MAH, bukannya akan menghentikan atau mengobati MAH, tetapi bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Sehingga jika belum mengerti betul, jangan coba-coba mengobati sendiri ya Bu. Sebaiknya dibawa berobat ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter praktek untuk tahap pertolongan pertama yang bisa
bisa Ibu lakukan selain memberikan obat anti MAH agar penyakitnya tidak semakin parah sambil menunggu dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, berikan obat terlebih dahulu. Apakah Ibu tahu obat apa yang perlu diberikan pada penderita MAH? Setahu saya obat MAH, Sus. Ibu memang benar, tetapi ada resep yang lebih bisa mengobati penyakit MAH agar bisa nyerinya berkurang. Apakah Ibu tahu apa resep itu? Saya tidak pernah dengar tentang resep penyakit MAH. Bagaimana cara membuatnya itu, Sus? Jadi, cara membuat dan memberikan resep pada pengobatan penyakit MAH adalah bahan-bahannya yang perlu dipersiapkan, beberapa buah bengkuang dan seujung sendok teh garam ya Bu. Proses cara pembuatannya adalah bengkuangnya dikupas terlebih dahulu, kemudian diparut dan diperas. Usahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran 240 sampai 250 cc ya Bu. Selanjutnya ditambahkan dengan garam, kemudian diaduk sampai rata. Dosis cara minumnya adalah 2 kali 1 gelas pagi dan sore sesudah makan ya Bu. Oh, begitu cara membuat dan memberikannya. Benar, Ibu sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya sudah mengerti dan untuk saat ini tidak ada lagi pertanyaan. Kalau begitu, tolong Ibu jelaskan kembali apa itu penyakit MAH. Penyakit MAH adalah rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan oleh sesuatu hal dengan gejala yang dapat sembuh sendiri. Tolong Ibu ulang 4 penyebab penyakit MAH yang tadi sudah saya sampaikan. Penyebab MAH adalah waktu makan yang tidak teratur. Kalau makan tidak dikunyah dengan lembut, bekerja terlalu keras dengan kurang istirahat, pikiran yang terlalu tegang dan atau stres psikologis. Ibu masih ingat cara membuat resep obat MAH? Caranya adalah siapkan bahan beberapa buah bengkuang, seujung sendok teh garam. Proses pembuatannya, buah bengkuang dikupas terlebih dahulu, kemudian diparut dan diperas. Usahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran 240 sampai 250 cc. Selanjutnya tambahkan garam, kemudian aduk sampai rata. Karena Ibu sudah mengerti cara pertolongan pada MAH dan tidak ada lagi yang ditanyakan, serta saya harus mengerjakan tugas yang lain, maka diskusi saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih Sus. Jika lain waktu saya ada masalah yang belum dimengerti tentang keperawatan suami saya, apakah boleh kita berdiskusi lagi? Oh, tentu. Saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Selamat sore, Bu. Baik, Bu. Nanti kalau perlu bantuan bisa cari atau hubungi saya atau perawat lain di ruang perawat ya, Bu. Ya sudah, Bu. Terima kasih. Saya doakan supaya suaminya cepat sembuh ya, Bu.